Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan memulai seri baru tentang sebenarnya ini merupakan keinginan aku untuk membahas Sanata Dharma Calculus Lich ya. Jadi itu merupakan salah satu kompetisi kalkulus di jenjang mahasiswa S1 kalau nggak salah, diperuntukkan untuk mahasiswa se-Indonesia ya, swasta maupun negeri. Nah, jadi dalam dalam lomba itu sebenarnya kita mengerucut ke kalkulus-kalkulus yang sudah dipilihkan oleh yang punya acaranya ya. Dan kalau aku nggak salah ya, aku pernah lihat lombanya itu dia melombakan 5 materi dalam kalkulus. Kalkulus diferensial, kalkulus integral, terus barisan dan deret itu merupakan kalkulus juga karena nanti ada beberapa hal yang terkait dengan kalkulus. Yang keempat itu adalah kalau gak salah ya kalkulus banyak gitu ya. Kalkulus banyak. Kalkulus peubah banyak dan yang terakhir adalah kalkulus vektor. Jadi ada 5 itu dalam cakupan lomba kalkulus Sanata Dharma Calculus Lich atau Sadarkol. Nah, kalau gak salah ada informasi ya kalau lombanya itu akan dimulai dekat-dekat ini gitu ya. Tapi mungkin aku mohon maaf karena baru membuat kontennya itu hari ini gitu ya. Kalau di sini aku buat kontennya itu sebenarnya di bulan Oktober tanggal 25. Cuman aku bakal menguploadnya itu mungkin akan di jauh hari. Kenapa? Karena ada konten-konten sebelumnya itu tentang soal tes seleksi masuk kedinasan gitu ya. Jadi mungkin ini akan aku simpan di mungkin tanggal 30 atau mungkin bulan November, kita nggak tahu ya karena nanti aku yang ngatur jadwalnya gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit cerita tentang Sadarkol, Sanata Dharma Calculus, dan ini merupakan kompetisi yang menarik teman-teman. Karena kenapa? Karena kita bisa mengasah apa implementasi dari pelajaran kalkulus ya, mata kuliah kalkulus terutama di 5 cabang materi lomba itu yang ditekankan, dan memang dari ya 5 itu banyak implementasinya gitu ya. Jadi ya sangat bagus untuk perlombaan selanjutnya, dan mungkin patut dicontoh untuk memberikan lomba-lomba serupa, tapi mungkin agak sedikit berbeda sih, lebih baik gitu ya. Ya lebih banyak diperbanyak gitu ya lomba-lomba seperti ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang suka dengan matematika gitu ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasannya. Ya, ini yang pertama teman-teman ya. Diketahui suatu fungsi, ada ini ya, ingat kalau ini itu merupakan materinya itu materi jenjang mahasiswa. Jadi mungkin aku bakal ngebahas juga ya, ngebahas tapi tidak, maksudnya itu aku ngejelasinnya itu tidak dari dasar, tapi mungkin aku ngebahasnya sebagai seorang mahasiswa gitu ya, kan aku mahasiswa, jadi aku ngebahas itu sebagai seorang mahasiswa. Jadi aku nggak bisa menempatkan kalau teman-teman dari SMA mengikuti video ini, mungkin kedepannya mau jurusan matematika murni itu kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman
ada pilihan sendiri gitu ya. Tapi ya menarik juga gitu ya kalau teman-teman mengikuti seri ini sebenarnya. Karena ya tadi selain kita mendapatkan wawasan, kita juga bisa mendapatkan ya setidaknya logiknya gitu ya. Logik untuk memperluas ya pemahaman kita mengenai matematika. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari matematika, kita kan sebenarnya mempelajari tentang logiknya. Dan dengan logik tersebut kita bisa masuk ke jurusan manapun karena ya yang aku tahu kalau matematika itu kan sebenarnya ratunya pelajaran. Jadi kalau kita dapat logiknya dari matematika, kita bisa mengimplementasi logik tersebut ke jurusan-jurusan lain sehingga ketika kita mempelajari hal yang baru, biasanya orang matematika itu lebih cepat karena tadi logiknya sudah ada dalam pegangan atau sudah terlatih gitu ya. Oke, langsung aja dikatakan suatu fungsi terdiferensialkan. Oke, kalau ada kata terdiferensialkan sebuah fungsi, maka fungsi itu pasti akan memiliki turunan. Ya, dalam hal ini adalah turunan pertama. Dan artinya juga bahwa eh, limit ya, limit pada domain yang terdiferensialkan tersebut itu eksis ya, ada. Gitu ya. Ini mungkin aku bahasanya pakai bahasa mahasiswa aja gitu ya buat teman-teman yang eh SMA ya mau skip boleh tapi lebih baik memperhatikan gitu ya supaya ya ada wawasannya juga. Oke, yang memenuhi sifat F0 sama dengan min 1. Nah, ini teman-teman dari SMA mungkin bisa memahami nih ya. Ini fungsi dengan inputnya 0, dia dapat min 1. Dan F aksen X sama dengan F kuadrat X untuk setiap X dalam domain F. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari F min 2 adalah oke. Di sini aku bakal menggunakan kalkulus eh, diferensial dan kalkulus integral ya. Dan sebenarnya ya itu gabungan dari kedua itu ya. Nah, mungkin aku bakal mengerjakan dari F aksen X sama dengan F kuadrat X. Jadi kita punya informasi itu ya, bahwa F aksen X sama dengan F kuadrat X. Nah, misalkan teman-teman dari mahasiswa, kita sama-sama tahu ya kalau misalkan F aksen itu ya terhadap input X, kita bisa menyimbolkannya dengan dy per dx. Nah, ini merupakan simbol dari kalau gak salah Leibniz gitu ya. Kan ada tuh yang dari Euler yang D-nya tuh besar ya. Terus ada dari Leibniz yang ini. Ada juga kalau gak salah dari Newton ya. Itu ada beberapa simbol turunan gitu ya atau diferensial. Nah, berarti karena kita simbolkan, jadi ini misalkan ya. Misalkan Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Jadi kalau Y diturunkan, dapatlah dy per dx sama dengan F aksen X. Sehingga kalau F kuadrat X, berarti kita bisa dikuadratkan ya kedua ruas. Ini kuadratkan, kita kuadratkan. Sehingga kalau kita ganti dengan Y doang, berarti ini dapatlah Y kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa ya. Persamaan diferensial biasa. Bagaimana cara menentukannya atau bagaimana solusinya? Sebenarnya gampang, teman-teman ya. Gampang, ya ini karena persamaan diferensialnya masih sederhana. Teman-teman tinggal kan ini kan sederhana banget ya. Tinggal menggabungkan variabel-variabel yang sama atau istilah teknik dalam matematika itu adalah teknik memisahkan variabel
gitu ya. Jadi yang Y dengan yang Y, yang X dengan yang X. Sehingga kalau misalkan kita pisahkan, dapatlah DY per Y kuadrat. Ya, ini dengan Y, yang DX-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, dapat ruas kirinya hanya tentang Y, dan ruas kanannya hanya tentang X. Setelah itu, bagaimana cara mendapatkan solusinya? Ya, karena ini merupakan turunan pertama, ya kita tinggal mengintegralkan aja supaya dapatlah solusi dari Y-nya. Sehingga kalau misalkan kita coba untuk integralkan, dapatlah kayak gini ya. Ini misalkan ini integral ya. Kita integralkan kedua ruas. Ini sama dengan integral dari dx ya. Berarti artinya apa nih? Artinya ya ini kan satu ya. Ini yang integral kiri itu berapa sih integral dari 1 per y kuadrat? Berarti kan diintegralkan terhadap y. Sedangkan yang kanan diintegralkan terhadap x ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa mungkin sama-sama tahu ya. Nah, integral yang kiri kan kita bisa buat menjadi y pangkat minus 2 ya. Kan ini ya dalam bentuk eksponen berpangkat negatif y pangkat minus 2. Terus yang kanannya gak usah diubah. Nah, integral dari ini adalah 1 per negatif 2 plus 1 ya. Y-nya juga kita pangkatkan dengan negatif 2 plus 1. Nah, C-nya sebenarnya ini kan sebenarnya plus C ya. Karena nanti ada dua integral nih, ada integral yang ini dan juga ada integral yang ini. Nanti keduanya keduanya itu akan memiliki sebuah konstanta. Misalkan ini C1 yang nanti C2. Tapi nanti yang C1 dengan C2 nanti kita gabung gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya integral ini adalah integral 1 ya. Nah, jadi integral dari 1 dx itu yang pastinya x gitu ya. X dengan konstantanya adalah C2. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggabungkan konstantanya. Oke, nah ini kan kita langsung operasikan. Ini 1 per min 1 ya. Y pangkat min 1 plus, C1-nya kita pindahkan ke kanan. Sama dengan X plus C2 minus C1 ya. C1. Nah, di sini kita misalkan C2 dikurangi C1 itu sama dengan C besar gitu ya. Ya, kenapa bisa diginiin? Ya, karena kan kita tahu ya kalau konstanta ya dijumlahkan dengan konstanta kan kita tetap nggak merubah apa yang ada dalam integral tersebut. Kita hanya memisahkan dan secara logik juga ini bernilai benar ya. Jadi kita misalkan seperti itu. Oke. Ruas yang kiri ini berarti 1 bagi min 1 itu minus 1. Dapatlah min y pangkat. Oke, y pangkat min 1. Sedangkan yang kanan kita dapat X plus C besar. Oke, nah ini karena sebenarnya Y itu kan dia mengandung X ya. Y itu mengandung X. Nah ini kalau misalkan dalam bentuk pecahan positif, pangkat positif dapatlah min 1 per Y pangkat 1 gitu ya. Dalam pecahan positif. Sama dengan X plus C. Nah, sekarang kita akan masukkan fakta yang pertama ini ya. F0 sama dengan min 1. F0 itu kan berarti Fx kan, kita mulainya dari Fx kan. Nih, Fx ini kan Y sama dengan Fx. F0 katanya
F0 itu sama dengan min 1 ya. Di sininya min 1. Nah, ini F0 kan sama dengan Y0 kan, YX. Nah, berarti artinya adalah ya ini adalah Y0 gitu ya. Y0 nilai dari Y. Kalau kita masukkan Y0-nya atau Y-nya ke sini ya, ke persamaan ini, maka kita dapat nih. Salah. Kita dapat sesuatu seperti ini. Berarti kita ganti Y-nya menjadi min 1 ya, min 1. Ini X-nya kan tadi inputnya 0 ya, karena Y0 atau F0. Dapatlah 0. Nah, di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari nilai konstantanya. Oke, ini min 1 dibagi min 1, ya min 1 bagi min 1 itu adalah positif 1. Sama dengan 0 tambah C, ya C. Jadi ya, C-nya sama dengan 1. Sehingga fungsinya itu sebenarnya adalah gini teman-teman ya, persamaannya itu adalah seperti ini YX ya, Y yang mengandung X. Ini tadi kita udah dapat C-nya 1. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih dari nilai dari F-2 ya. Oke, berapa sih nilai dari F-2? F-2 itu adalah nilai dari sama aja dengan Y-2 gitu ya. Nah, sekarang kita masukin X-nya sama dengan min 2 ke persamaan yang ini. Oke. Berarti minus 1 per Y0 ya, Y-2 sama dengan X plus 1. Kenapa gini? Sama dengan X plus 1. Sekarang minus 1 per Y-2 itu sama dengan X-nya kita ganti dengan min 2. Berarti min 2 plus 1. Berarti yang ini adalah min 1 per Y min 2. Yang kanannya min 2 plus 1 itu min 1. Gitu ya. Kalau misalkan kita ingin mencari Y min 2 berarti ya kita kalikan silang ya. Berarti yang kiri tetap min 1. Yang kanannya adalah minus 1 dikali Y min 2 ya, berarti minus Y min 2. Oke, sekarang kita kalikan minusnya ya, atau kita kalikan minus kedua ruasnya dengan minus 1. Jadilah Y minus 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 teman-teman. Berdasarkan ya ini ya, sebenarnya ini adalah jawaban dari mungkin panitianya ya, jawaban dari panitianya. Dan jawaban dari panitianya tidak menunjukkan caranya bagaimana. Nah, untungnya alhamdulillah aku bisa menjawab pertanyaannya. Gitu ya teman-teman ya, untuk caranya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk series dari lomba Sanata Dharma Calculus League atau Sanata Dharma Sadarkol ya. Mungkin itu untuk video pertama series ini. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang soal matematika ataupun fisika, tentang lomba ataupun tentang tugas sekolah, silakan kalian DM ke aku di Instagram yang aku letakin di deskripsi, atau langsung aja pesan atau message di kolom komentar gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like sampai jumpa di video selanjutnya.